بتذكرك كل ما تجي لتغيم، وجهك بيذكر بالخريف، بترجعلي كل ما الدنيا بدها تعتم مثل الهوا. أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wala quwata illa billahil adzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk menghadiri pengajian rutin tiap malam minggu di Majelis Sijabotapok. Salawat serta salam kita aturkan, kita curahkan kepada junjungan Nabi akhir zaman, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, beserta sahabatnya, beserta tabi'in-tabi'innya, pengikut-pengikut yang terdahulu. Semoga kita yang ada di makom ini termasuk yang di dalamnya. Sama-sama yang kita hormati, yang kita cintai, untuk pembina kita Sijabotapok WAENAL. Semoga beliau beserta saudara, beserta keluarganya senantiasa selalu diberikan kesehatan lahir maupun batin dan dimudahkan dalam segala usahanya. Dan juga kita sama yang kita hormati, kita cintai, untuk pemimpin kita Om Ir, semoga beliau beserta keluarga senantiasa selalu diberikan kesehatan baik lahir maupun batin dan dimudahkan dan dilancarkan dalam segala usahanya. Dan juga untuk asisten pembimbing Mas Sinok, Bang Geli, semoga beliau beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin dan dimudahkan, dilancarkan dalam segala usahanya. Dan juga untuk para Dewan Ustadz, Ustadz Usman, Ustadz Jo, Ustadz Ayayan, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, dimudahkan dan dilancarkan dalam segala usahanya. Dan juga untuk para pengurus Sijabotapok, Mas Bani, Om Hendra, dan saya sebut satu persatunya. Semoga beliau senantiasa selalu diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, dimudahkan dan dilancarkan dalam segala usahanya. Dan juga para Iwan dan Ahwat dan Ahwat, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin dan dimudahkan, dilancarkan dalam segala usahanya. Alhamdulillah, baik. Langsung saja saya baca susunan acara pada malam pengajian ini. Pertama, pembukaan yang dibawakan oleh saya sendiri. Sambutan awal membuka suasana kesiapan batin. Yang kedua, lantunan hikmah Al-Quranul Karim Ustadz Muhammad Usman, tadabur ayat suci sebagai cahaya pembuka jiwa dan sumber kesegaran ruhani. Yang ketiga, gubuk hikmah oleh Ustadz Muhammad Usman,
pemaknaan tentang bagaimana jiwa yang lelah bisa kembali segar melalui hadir di pengajian dan silaturahim. Yang keempat, implik-implik yang akan dibacakan oleh Mas Tono. Renungan ringan berupa bacaan cahaya iman atau penggugah batin yang menyentuh. Yang kelima, ketuk magic yang disampaikan oleh Mas Sinok. Sesi kejutan yang mengetuk kesadaran secara tak terduga ibarat mandi di waktu asar. Yang keenam, para jihati yang akan disampaikan oleh Om Ir. Wejangan untuk memperluas sudut pandang dan membuka ruangan kesegaran dalam diri. Yang ketujuh, munajat malam oleh Mas Bani, doa hening dalam keheningan dan kebersamaan. Yang kedelapan, santapan jiwa dan istirahat bersama, waktu santai sambil berbagi rasa, dan makan sahur santai mempererat kebersamaan. Yang kesembilan, sambut fajar subuh berjamaah, penutup malam menuju fajar dengan ibadah dan semangat baru. Baik, kita masuk aja acaranya, pembuka yang sudah saya buka ala kadarnya. Dan untuk acara selanjutnya, lantunan Hikmah Al-Quranul Karim oleh Ustadz Muhammad Usman, lalu dilanjutkan dengan gubuk hikmah oleh Ustadz Muhammad Usman. Waktu tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم
ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين Sadaqallahul Azim. Barusan yang saya bacakan adalah surah Asy-Syu'ara ayat 149 sampai 164 yang artinya dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Maka berkata, sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir. Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar. Soleh menjawab, ini seekor unta betina, ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air. Dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu. Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar. Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka menjadi menyesal. Maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti yang nyata. Dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Kaum Lut telah mendustakan Rasul-Rasul. Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita banggakan pembina Majelis YPP Sijabot Tapok, Om Jainal beserta keluarga beliau. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan lahir dan batin dan juga terus ditambah keberkahan di dalam rezeki beliau. Juga al-mukarram wal mutaram pembimbing kita di Majelis YPP Sijabot Tapok, Om Irwan, yang semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpah ruahkan rahmat dan keberkahan kepada beliau beserta keluarga beliau. Juga segenap pengurus Majelis YPP Sijabot Tapok
dan Dewan Ustadz Yayan, Ustadz Juarsa, dan alhamdulillah saya juga ditemani oleh Ustadz Kondang, Ustadz Tono, Tono. Kita doakan para ustadz semoga selalu berada di dalam lindungan dan mendapat curahan rahmat karunia dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga koordinator Ustadz Bang Aris yang saat ini juga membawakan rangkaian acara. Semoga beliau juga senantiasa mendapat limpahan rahmat karunia dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwan, para akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang sami hadir semua, semoga juga Gusti Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan rahmatnya dan senantiasa mencurahkan rahmat, ampunan serta karunia kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, limpahan puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya, karunia-Nya yang sangat luar biasa, sehingga kita dapat hadir di majelis yang insya Allah penuh barokah ini, dan juga kita senantiasa mengharapkan daripada karunia-karunia-Nya yang lain, rahmat-rahmat-Nya yang tidak terbatas, yang semoga dengan itu semua kita mendapat ketenangan, ketentraman jiwa, dan juga kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Juga sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita, Nabi besar kita, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, wa Jalul Asfiya wa Akramul Habaib, kekasih Allah yang paling mulia di antara para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhirah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini alhamdulillah tadi saya membacakan surat Asy-Syu'ara dan beberapa kali random baca, sering ketemu dengan surat Asy-Syu'ara. Ya tadi sekilas menceritakan tentang Nabi Soleh dan Nabi Lut ya. Mujizatnya Nabi Soleh, di antara mujizat Nabi Soleh adalah dapat mengeluarkan anak sapi apa anak onta dari batu. Dari batu yang begitu besar terbelah menjadi dua, keluar anak unta dari batu tersebut. Karena memang umatnya menantang, kalau emang kamu benar-benar Rasul, tunjukkan mukjizat. Karena setiap para Rasul itu Allah anugerahkan suatu mukjizat. Mukjizat itu dari ajzun, artinya sesuatu yang dapat melemahkan. Melemahkan apa? Melemahkan pemikiran atau penolakan mereka terhadap ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para rasul. Tapi walaupun demikian, walaupun sudah ditampakkan, ditunjukkan beberapa mukjizat, tetap saja bagi mereka yang ingkar, mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mukjizat sesuatu kejadian yang di luar nalar, yang tidak bisa ditangkap oleh logika dan lain sebagainya, sudah ditunjukkan, sudah ditampakkan, sudah diperlihatkan, tetapi tetap ya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun. Lah itu udah tetap nggak beriman. Naudzubillah min dzalik.
Ya mungkin di antara kita pun mengalami suatu kejadian yang di luar nalar, di luar logika, keyakinan yang merupakan salah satu bentuk pertolongan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Litatma'inna qulubuna, untuk biar hati kita merasa tentrem, merasa tambah kuat, merasa tambah yakin dengan ajaran ini. Tetapi bab hidayah itu hak prerogatif dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bertatap muka dengan Kanjeng Nabi, mereka yang ketemu langsung dengan para rasul, melihat dan menyaksikan langsung mukjizat-mukjizatnya, tetap aja kalau emang belum atau tidak Allah kasih hidayah kepada mereka, mereka tetap tidak mau beriman. Ya, bab hidayah mutlak sepenuhnya milik Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Gusti Allah pernah mengingatkan kepada Kanjeng Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Sesungguhnya Gusti Allah lah yang dapat memberi hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki. Dan juga dijelaskan dan dilanjutkan dengan kisah tentang Nabi Lut alaihissalam yang kita tahu kisahnya, ya suatu pelanggaran yang akhirnya turun azab dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan fenomena-fenomena di zaman dahulu itu zaman sekarang seakan-akan terulang lagi. Ya banyak di grup-grup Facebook dan lain sebagainya, bahkan di berita-berita yang sudah ketangkep kejadian pada zaman Nabi Lut terulang kembali di zaman sekarang, ya naudzubillah min dzalik. Nah, makanya semua itu menjadi renungan buat kita semua. Menjadi renungan, makanya adanya TBS ta'awudz basmalah syahadat untuk kita senantiasa memohon perlindungan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, karena bab hidayah, bab petunjuk itu semuanya mutlak miliknya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita selalu senantiasa mohon perlindungan? Karena banyak kisah-kisah kejadian-kejadian orang yang tadinya ahli ibadah tapi di perjalanan kesandung kepada kemaksiatan, kemusyrikan, kekufuran, sehingga pada akhir hayatnya dalam keadaan su'ul khotimah. Ini buat wanti-wanti buat kita semua yang mungkin sedang semangat menjalankan ibadah, sedang semangat menjalankan taat. Wanti-wanti jangan sampai kita bergantung, berpegangan kepada amal. Ya, karena tujuan kita bukan itu. Terkadang fokus kepada suatu amal sehingga lupa terhadap yang dituju, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Syekh Ibnu Athaillah, sono lagi nih. Ya, Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab apa? Syarah Al-Hikam, di bab yang pertama, bab pertama tuh, ungkapan beliau yang pertama, beliau menjelaskan min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur roja inda wujudiz zalal. Termasuk ciri tanda orang yang bergantung kepada amal adalah berkurangnya harapan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala ketika
dia mengalami kekurangan dalam amal tersebut di dunia yang fana ini. Ya, contoh gampangnya misalnya yang sedang tirakat, sholat malam, menjalankan selama 40 atau 41 hari, tiba-tiba di hari ke-39, lah kan tinggal satu lagi nih, tinggal satu malam lagi kelar tirakatnya, tiba-tiba ketiduran, ya karena lelah atau lain sebagainya, atau mungkin sakit, sehingga tidak menjalankan tirakat tersebut padahal tinggal satu lagi. Nah, karena gagalnya ini akhirnya hilang pengharapan kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Berpegang teguh kepada amal-amal yang ia kerjakan. Seharusnya buat kita, ya seandainya nggak mampu untuk menjalankan atau belum selesai dalam menjalankan, tetap kita fokus kepada pengharapan kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena bahayanya kita ngandelin amal nih satu sisi. Di satu sisi bahayanya kita mengandalkan suatu amal, suatu ibadah, suatu amalan, amalia dan lain sebagainya. Itu ketika jatuh, ya ketika jatuh, nah ini otomatis akan berbalik 90 derajat. Bahayanya kalau kita mengandalkan amal. Makanya dalam suatu ayat dijelaskan fattakullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Innama yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi boleh kita bertirakat, ini jadi ngebahas tirakat Om. Maksudnya ibadah atau apalah, ya silakan. Tetapi jangan sampai merasa dibebani, jangan sampai merasa disusahkan. Ya, merasa di apa? Ya menjadi beban lah. Karena itu bahaya sekali buat perjalanan kita. Seharusnya dalam tirakat, dalam menjalankan ibadah, kita fokus bahwa ini adalah suatu jalan bukan tujuan. Ini suatu metode bukan jalan akhir yang harus kita tempuh. Sehingga apa? Fokusnya kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya biar kita nggak terjerumus, nggak tergoda, terpengaruh. Karena dalam hal ibadah pun banyak yang tanpa kita sadari ternyata kita tergoda, terpengaruh, salah. Karena setan sekarang udah pada pinter. Setan udah pada pinter. Ya emang pinteran, kita sama iblis pinteran mana kira-kira? Pinteran siapa? Iblis ya, udah ngakuin ya. Iya, iblis sekolahnya di langit, universitasnya, wah langit jurusannya tuh. Ya sama para malaikat. Makanya bab ilmu kita kalah jauh. Ketika orang sedang rajin menjalankan taat, tirakat, ibadah dan lain sebagainya, makanya butuh bimbingan dari para pembimbing, ya dari para guru, itu agar kita tidak terpeleset di dalam tirakat atau ibadah yang kita kerjakan. Karena fokus terhadap amal. Karena ada suatu kisah, ini kisah yang masyhur. Ya, kisah yang masyhur yang boleh untuk diceritakan untuk mengambil hikmah. Tuh, boleh nggak ngambil hikmah? Boleh ya. Kisah siapa? Kisahnya Barsisoh. Barsisoh ini siapa? Seorang yang ahli ibadah, merupakan suatu guru besar. Jangankan gurunya, muridnya aja sakti-sakti, muridnya aja sakti.
Ya sholat di atas air, wah keramat-keramat lah. Itu muridnya gimana? Gurunya. Nah karena suatu ketika setan ini ya sangat pinter, ahli strategi dalam menggoda manusia. Akhirnya nih setan menjelma menjadi seseorang yang ahli ibadah. Misalnya contoh ketika Barsiso datang ke masjid sholat zuhur, datang jam 10, dia jam 9 udah datang. Subuh misalnya jam 3 udah ada di masjid, asar jam 2 udah di masjid, sehingga Barsiso merasa hebat nih orang nih, kagum. Kok ada orang yang seperti ini, ya kan? Saya kalah sama dia nih. Akhirnya ditanya, kamu siapa? Ini iblis ceritanya dia. Saya pengen kayak kamu, punya semangat ibadah yang begitu tinggi, punya semangat ibadah yang luar biasa, sehingga saya kok merasa kalah sama kamu ibadahnya. Akhirnya kata nih iblis, kamu gak bakal bisa ngikutin saya. Kenapa gak bisa? Karena kamu belum menjalankan apa yang pernah saya lakukan. Emang apa yang pernah kamu lakukan? Kamu gak akan mampu. Penasaran kan Barsiso? Saya akan kerjakan asal saya punya kualitas ibadah kayak kamu. Akhirnya kata nih iblis nih, kalau kamu pengen kayak saya, kamu harus melakukan salah satu dari 3 hal. 1, mabok. Saya dulu mabok. Kamu gak akan bisa kayak saya sebelum kamu mabok. Yang kedua, berzina. Yang ketiga, membunuh. Pilih dari 3 ini, mana yang mampu kamu kerjakan. Akhirnya mikir kan, kalau berzina berat, membunuh apalagi, nyari yang entengan dah, yang gampangan apa? Mabuk. Ya mabuk aja udah entengan kali. Akhirnya dia mabuk, dia tengkak itu minuman, dia cekek itu botol. Namanya mabuk, hilang kesadaran, hilang akal sehat. Namanya udah hilang kesadaran, hilang akal sehat, yang sisa 2 ini akhirnya dikerjain semua. Berzina dia kerjain, ketika itu ada yang lihat, dia bunuh juga, 3-tiganya dia kerjakan. Setelah ketahuan, nah menjelang akhir hayatnya, singkat cerita, dia nunggu nih. Nunggu seseorang yang tadi diajak ngobrol, yang ternyata adalah setan. Nah, iblis di akhir hayatnya ketemu, akhirnya tidak sempat bertaubat kepada Allah, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Lah itu yang jadi wanti-wanti buat kita. Ya biar nggak bergantung kepada amal. Artinya apa? Bukan berarti nggak boleh bertirakat, bukan. Jangan salah paham. Ya tirakat penting, tirakat harus, ibadah wajib. Tapi jangan sampai salah dalam menjalankan sehingga kita fokus bergantung kepada amal, bergantung kepada tirakat. Maksudnya begitu. Ya namanya jalan doang, kendaraan. Kita fokus kepada tujuan. Tapi di sisi lain banyak juga contoh orang-orang yang dulunya ahli maksiat, yang dulunya jauh dari hidayah, jauh dari Allah, tapi akhir hayatnya husnul khotimah. Banyak. Ya dijelaskan di dalam beberapa hadis. Di antaranya di kitab Riyadhus Shalihin. Itu banyak kisah-kisahnya yang masyhur, yang mungkin semua kita udah pada tahu. Di antaranya siapa? Orang yang udah ngebunuh berapa orang? 99
orang. Ya, ini ada keterangannya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ngebunuh 99 orang, dia mau tobat. Datang akhirnya kepada orang yang dianggap lebih baik. Nanya, gimana kalau saya mau tobat? Emang apa? Dosa saya udah banyak. Emang dosa kamu apa? Udah ngebunuh 99 orang. Kira-kira kalau saya tobat diterima apa kagak? Akhirnya kata nih orang, wah susah itu mah, berat. Ngebunuh 1 orang aja dosanya gede, apalagi 99, berat, udah susah diampunin. Oh gitu, iya, udah kalian dah tebas 1 lagi, akhirnya lempeng jadi cepek. Lihat kesel lah, namanya tukang ngebunuh, pengen tobat dibilang nggak bisa. Enteng aja tangannya kan, tebas, plek, cepek jadinya lempeng. Nyari lagi, ketemulah ya sama seseorang soleh. Gimana ini saya mau tobat? Emang apa dosa saya udah banyak, saya udah ngebunuh 100 orang. Kira-kira masih diterima nggak tobat saya? Masih. Selama ada keinginan dalam dirimu untuk tobat, maka Allah Maha Penerima tobat. Terus gimana caranya? Kamu pindah, hijrah dari kampung maksiat ke kampung taat. Ini kampung kamu nih kampung maksiat nih, kamu hijrah no ke kampung sebelah, kampung taat. Di situ banyak orang soleh, biar kamu dapat keauban. Ya bahasa kita mah keauban, bahasa ini mah keberkahan. Pindah ke sono, hijrah. Akhirnya hijrah nih orang. Belum sampai tujuan, ajalnya datang, akhirnya meninggal. Lah itu dikisahkan dalam keterangan itu, malaikat yang pertama nyampe malaikat azab. Ya, malaikat azab, ini bagian gue nih. Orang udah ngebunuh 100 orang coba. Ini bagian gue nih. Tapi datang juga malaikat rahmat. Ini bagian saya. Lah kok bisa? Dia kan udah tobat. Tapi dosanya udah banyak. Tapi kan dia udah tobat. Berdua nih malaikat nih. Ongkoh-ongkoh bahasa kita mah ya. Udah lapor aja sama Gusti Allah dah. Daripada kita ribut di sini, lapor kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Udah gini aja dah. Dihitung jarak antara dia hijrah dari kampung maksiat ke kampung taat, deketan yang mana? Wah, malaikat ngitung pakai meteran tuh. Bawa meteran dari langit, meterin jalan. Ternyata jarak terdekat adalah dari kampung taat. Cuma gara-gara jalan terdekat dari kampung taat, akhirnya Gusti Allah memasukkan dia termasuk golongan orang-orang yang taubat. Walhasil dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Lah itu maknanya apa? Taubat ya Om ya. Yaitu salah satu manfaat lah, salah satu keutamaan orang-orang yang sedang berjalan menuju pintu taubat kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlunya pasrah kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala ya seperti itu. Semuanya atas kehendak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kerja keras dari pagi sampai sore, mengeluarkan tenaga yang begitu besar, waktu yang begitu banyak, tapi yang nggak kaya-kaya. Ada orang yang duduk santai, kerjanya ringan, cuma tanda tangan, ceret, jadi kaya raya. Artinya apa? Ya itulah Gusti Allah. Makanya bab seperti itu kita udah nggak usah ikut campur. Semua atas kehendaknya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat mah gampangnya untuk mendapat ketenangan, ketentraman batin
ketika minta munajat sama Gusti Allah, ketika doaku dikabulkan, aku senang. Tetapi jika tidak dikabulkan, aku lebih senang. Loh, kenapa? Ketika doaku dikabulkan, itu keinginanku. Sedangkan ketika doaku tidak dikabulkan, itu adalah keinginan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku lebih memilih keinginan Gusti Allah daripada keinginanku sendiri. Lah, kalau punya pola pikir atau keyakinan begitu kan tenang kita. Lah kalau model kita makan kagak. Perasaan saya ngaji 3 malam orang pernah putus. Sholat tobat tiap hari, bahkan setiap sholat 5 waktu selalu sholat tobat. Apalagi sholat tahajud tiap malam dan lain sebagainya. Tapi ngapa hidup saya begini amat ya? Utang makin banyak misalnya, ini mah contoh ya, contoh orang ngeluh ini, orang ngeluh. Dia udah ibadah nih, udah ngajinya udah rajin, udah ibadahnya rajin. Tapi ngerasa hidupnya kayaknya susah banget. Model-model kita kan begitu. Maksudnya kembali ke yang tadi itu sahabat siapa saya lupa tuh. Sahabat Sayyidina Ali apa siapa itu? Kalau kembali kepada pola pikir, ajaran-ajaran para sahabat, itu kita lebih tenang. Ketika saya minta kaya, ya semuanya pengen kaya kan? Pengen ya? Ketika kita minta kaya, tapi kok nggak kaya-kaya, kalau model kita makan rada sewot, akhirnya kita bawa-bawa ibadah kita dah. Ya, kita bawa-bawa ketaatan kita, amal kita bawa-bawa sama Gusti Allah. Ya Allah, saya udah begini, saya udah begitu, tapi kok kagak kaya-kaya. Pola pikir kita. Kamu kalau ngikutin pola pikir sahabat enak, tentrem. Saya pengen kaya, itu keinginan saya. Tapi kok sampai sekarang belum kaya-kaya juga, itu keinginan Gusti Allah. Dan saya lebih memilih keinginan Gusti Allah daripada keinginan saya sendiri. Karena saya yakin bahwa apa yang dipilihkan oleh Gusti Allah itulah yang terbaik buat saya, buat kita. Nah, ya enggak? Kalau begitu kan jadi lebih tenang, ngadepin hidup lebih santai. Kalau lagi lempeng mah santai, tenang. Cuma kalau lagi ruwet ya tetap puyeng-puyeng juga. Ya, puyeng juga kalau lagi ruwet mah. Makanya butuh silaturahim, butuh kumpul di pengajian buat menetralisir hati kita, pikiran kita. Ya kayak kisah pernah saya contohkan, saya ceritakan. Ya saya juga pernah ngalamin ruwet. Ya ruwet apa namanya, perih. Ruwet lah, ruwet bahasa ininya mah ruwet lah. Ruwet ya Allah, seakan-akan gimana ini. Ya kan gak lama waktu itu pas malam Sabtu pengajian di rumah Pak Gun, di rumah. Emang lagi ruwet-ruwetnya itu. Pokoknya lagi ruwet lah. Pengajian di rumah. Nah waktu itu yang datang duluan Om Ir, Kang Bani, siapa lagi? Bang Aris apa Kang Bani, siapa tuh? Pokoknya saya ingat Om Ir, Kang Bani dan yang lainnya berapa orang tuh. Itu baru datang Om Ir langsung ngomong, fasbir li hukmi rabbik. Saya mah apal itu Pak Gun, apal. Tahu ayatnya, tahu. Ya, suruh nandingin hadisnya ke bisa. Cuma ketika ketemu masalahnya, ketemu barangnya itu ngapa hilang semua, apalah. Ayat-ayat hilang semua. Yang ada apa? Ruwet. Adanya ruwet aja, aduh gimana ini, aduh kumaha iya aing, kumaha aing. Aing iya kumaha iya. Ayat hilang, hadis hilang. Cuma ketika datang ya pembimbing, ikhwan, ternyata jawabannya di situ. Itu udah kayak kita lagi kepanasan ketemu es. Wah, seger banget kan ya. Panas di luar, masuk ke dalam ruangan ber-AC, seger buat itu. Lagi ruwet begitu, lagi panas begitu, Om Ir tiba-tiba ngebahas fasbir li hukmi rabbik, sabar
atas segala hukum ketentuan Tuhanmu. Wah, udah langsung buah adem. Ya, artinya apa? Ya butuh pengajian silaturahim, salah satunya seperti itu. Ya saya lah yang tahu fasbir li hukmi rabbik, ketika kena atau ngalamin kejadiannya hilang, fasbir li hukmi rabbik itu hilang. Makanya butuh pengajian, butuh ketemu ikhwan, silaturahim kepada ikhwan, diantaranya seperti itu. Akan ada embun-embun penyejuk di hati kita yang nggak bisa kita adakan sendiri, tapi keluar dari sesama ikhwan atau di tempat pengajian. Ya, itu salah satu manfaat hikmah, karena emang keterangannya begitu. Keterangannya seperti itu. Layak udu qaumun yadhkurunallah illa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah. Ya, tadi kata pembawa acara gubuk hikmah pentingnya pengajian, ya diantaranya kurang lebih seperti itu. Butuh kumpul di majelis, butuh hadir di pengajian, agar ketika kita lagi senang dalam menjalankan tirakat, menjalankan taat, kita nggak tergoda, nggak terkontaminasi ya dengan hal-hal yang menyesatkan. Butuh kejernihan hati dalam ibadah. Nah, ngejernihinnya ya di pengajian, di pertemuan silaturahim kepada sesama ikhwan. Itu cara menjernihkannya. Tapi bagi mereka yang sedang males taat, males ibadah, ya lagi ruwet misalnya, nggak ada semangat, itu pun jangan sampai jadi sebab kita terjerumus dalam jurang kehinaan. Artinya apa? Jadi putus asa. Ah, udah saya mau begini, dosa saya udah banyak, udah begini, udah mencaci maki. Jadi dua kondisi ini insya Allah bisa dinetralisir di pengajian atau di saat kita bersilaturahim. Namanya kejernihan amal, kejernihan hati. Kalau udah jernih, maka akan apa? Tentram hati, tentram jiwa. Ya enggak? Namanya jernih itu kan enggak kecampur apa-apa. Kayak kopi, ini jernih apa enggak? Enggak kan? Karena udah kecampur kopi, walaupun asalnya jernih, air putih. Teh asalnya jernih, karena kecampur teh akhirnya jadi teh, air putihnya enggak ada. Yang ada teh atau kopi karena udah kecampur. Nah, ibadah kita jangan sampai nggak jadi nilai ibadah karena udah kecampur sama hal-hal yang tanpa kita sadari ternyata ibadah kita sia-sia. Ya, air yang bening ya air putih. Air gini nih, ini air putih apa air bening? Cuma kita kalau minta ke teman, mintanya air putih apa air bening? Air putih ya. Air putih dong. Nah, padahal air bening. Lah ini contoh air bening begini, nggak kecampur dengan apapun. Udah itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.